Kita lanjutkan kajian kita tentang zakat tadi. Baik, tentang ketentuan zakat atau tentang urusan zakat yang ditentukan langsung dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Gunanya adalah tadba'u 'anil aghnia syarrul haqdi. Jadi tujuan dari zakat ini agar para orang kaya ini terhindar dari kejahatan haqdi. Haqdi itu artinya kikir, ya. Haqdi minal fuqara, kikir terhadap orang kafir, sehingga nanti ada kejahatan, ya. Wa kadzalika wa tuziru zaraya kasirun bi'anati. Jadi akan membantu, ya, tentang kehidupan orang-orang fakir. Mereka tidak mampu untuk memikul beban ekonomi, ya. Ada tahsil hajatin, dengan kekuatan hartanya orang kaya maka orang miskin bisa terbantu. Tu'inu ala abwabil birri minal maslahah, dan juga membantu membuka pintu-pintu kebaikan untuk kemaslahatan umat, ya. Umat ay yujada qaimuna biha wala siyama amr Al-Qur'an. Jadi ada yang bertanggung jawab atas kemaslahatan para fakir dan miskin tadi. Apalagi yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya, dengan sebutan fi sabilillah. Ya, ada orang yang betul-betul yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, ini memerlukan finansial, maka ini bisa diambil dari zakatnya orang-orang kaya, ya. Allah Subhanahu wa taala, ya, tahu dalam Al-Qur'an itu yang diterangkan secara perinci ada dua hal. Yang pertama berkenaan dengan sumpah, ya. Dan sumpah di dalam banyak ayat Allah menerangkan tentang konsekuensi sumpah. Wala taj'alu uddatan li aymanikum. Ayman itu sumpah, ya. Jadi sumpah ini memang banyak tentang ayat-ayat tentang ketentuan-ketentuan sumpah yang dinamakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya. La yu'akhidukumullahu billahi fi aymanikum. Allah jangan bermain-main dengan sumpah kalian, ya. Juga wahfazu aymanakum, jagalah sumpah kalian, ya. Jadi qad faradallahu lakum tahiyata aymanikum. Allah telah mewajibkan agar kalian menjaga sumpah-sumpah kalian. Ini banyak terperinci diterangkan oleh Allah berkenaan dengan sumpah-sumpah yang berkenaan dengan muamalah orang Islam. Yang kedua tentang apa yang dihalalkan dan apa yang diharamkan dari bentuk makanan ataupun binatang ternak, ya, binatang. Ini secara terperinci banyak sekali ayat Al-Qur'an menerangkan hal ini juga, ya. Adapun zakat tadi telah kita ketahui tadi hanya masoribnya yang diterangkan secara detail. Adapun tentang kewajibannya itu banyak diterangkan dalam hadis Rasulullah SAW, ya. Dalam hal ini misalnya di hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Abu Bakr radhiyallahu anhu katabalahu kitaban wa ba'athahu ila al-Bahrain, ya, bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq dia menulis surat kepada Anas bin Malik, yaitu satu surat agar dia diutus ke Bahrain. Ya, tujuannya adalah isi suratnya dalam awal surat itu Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian
Abu Bakar menulisnya hadhi fadilatus sadaqah. Ini adalah kewajiban sedekah, artinya zakat. Allati faradaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alal muslimin. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fardukan atau wajibkan terhadap orang muslim. Faman sa'alaha minal muslimin 'ala wajhiha falyu'taha. Barang siapa di antara kaum muslimin yang menanyakan tentang zakat itu, maka berikan. Artinya yang minta zakat itu berikan. Waman sa'alaha fawqaha fala yu'ta. Ya, artinya sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan haknya kasih. Kalau lebih dari haknya maka jangan dikasih. Ini Abu Bakar As-Siddiq. Ya, ketika urusan zakat yang Anas bin Malik diutus menjadi orang yang mengurusi zakat di Bahrain. Ya, maka Abu Bakar mengatakan kalau ada yang minta zakat dan itu hak dia kasih, tapi kalau lebih dari hak dia jangan dikasih. Ya. Wa fi hadhihi al-ajnas wa bayan an sibaha wa ma yajbaha. Dan di sini ada keterangan tentang siapa-siapa saja, kemudian nisab-nisabnya, siapa yang wajib ya membayar zakat tersebut, berapa kadarnya. Itu diterangkan oleh Rasulullah, kemudian disampaikan oleh Abu Bakar kepada utusan-utusan beliau yang ketika itu orang ada namanya mani'uz zakah ya. Jadi terjadi goncangan tidak mau atau enggan membayar zakat itu pada zaman Abu Bakar As-Siddiq ya, ketika awal beliau diangkat menjadi khalifah. Nah, ini ada goncangan besar, yaitu adanya namanya ingkaruz zakah, orang tidak mau zakat ya. Nah, maka di sini kita lihat bagaimana Abu Bakar menyikapi. Abu Bakar itu orangnya lemah lembut ya, sangat bijaksana. Maka ketika urusan zakat, banyak beliau diinikan oleh sahabat, wahai Abu Bakar, zakat ini kan urusan pribadi, kata beliau. Maka nggak usah kita urusi. Kalau mereka mau zakat silahkan, kalau dia tidak mau zakat yaitu hak dia. Nah, maka Abu Bakar ketika itu mengatakan ya, sebagaimana dulu Rasulullah SAW mewajibkan mereka bayar zakat, dan juga saya tidak akan mentolerir orang yang ingkar zakat ya. Maka kata Abu Bakar walaupun saya sendiri yang memerangi orang yang ingkar zakat itu, saya akan rela ya, saya mampu untuk mengembalikan dia agar membayar zakat, atau saya binasa, artinya saya mati. Maka Abu Bakar tegas sekali, artinya kewajiban zakat ini ketika zaman Abu Bakar As-Siddiq ini sangat ditegaskan beliau ya, tentang kewajibannya, karena banyak orang yang ingkar zakat ketika itu ya. Ini ketika Abu Bakar As-Siddiq ya, kitab Abu Bakar As-Siddiq fi sidqatil ghanam fi sa'niha. Jadi baru ditentukan ya, nanti pada zaman Abu Bakar, Umar, nanti baru ada pembicaraannya tentang nisab-nisabnya, kemudian emas, perak dan sebagainya. Ini kan pada zaman Umar, kemudian Utsman bin Affan, maka nanti menjadilah dia satu fikih khusus ya, kemudian ada namanya nanti fikih zakat. Nah, inilah perkembangan dari zakat-zakat. Nanti juga banyak dari perkembangan zakat ini, banyak fikih-fikih kontemporer yang menyebut tentang zakat. Nanti ada juga zakat zakat profesi ya, ada banyak hal yang kontemporer ini berkenaan dengan zakat-zakat yang dikeluarkan. Nah, dan ini dia berkembang, artinya ada hal-hal yang dulunya tidak dizakati, ketika ada fatwa tersendiri, ulama melihat ada unsur di sana wajibnya zakat, maka ada ketentuan zakat yang juga ini diambil dengan kias ya, kias. Dengan ada Quran, Sunnah, kemudian ijma dengan kias. Yang ijma itu artinya bahkan sahabat, kesepakatan tidak ada, dia akan dikiaskan ya. Seperti misalnya zakat beras ya, kan kiasan dari bahan pokok ya, bahan pokok ya. Jadi bahan pokok yang sifatnya beras atau siapapun makan apa, akan dia nanti ada zakat-zakatnya tertentu.
Oke, mungkin ini sebagai materinya untuk malam hari ini. Bisa kita lanjutkan lagi dengan diskusi ataupun saling berbagi. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas materi yang disampaikan mengenai zakat ini. Ustaz,